Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaf Karina Maulidia, NIM 2002 10303087. Di sini saya akan melakukan observasi tentang mata kuliah Geografi Tanah yang beralokasikan di Sungai Tamanan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Sungai adalah suatu saluran drains yang terbentuk secara ilmiah, akan tetapi di samping fungsinya sebagai saluran drains dan dengan adanya air yang mengalir di dalamnya, sungai menggerus tanah dasarnya secara terus-menerus sepanjang masa eksistensinya, dan terbentuklah lembah-lembah sungai. Volume sedimen yang sangat besar yang dihasilkan dari keruntuhan tepi-tepi sungai di daerah pegunungan dan tertimbun di dasar sungai tersebut terangkat ke hilir oleh aliran sungai. Daerah aliran Sungai Tamanan merupakan lahan pluvial yang berada di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan luas 1.474.15 km persegi. Sebelah utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura, dan Kabupaten Sidoarjo. Sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 jenis batuan, meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api muda, dan gunung api tua. Aluvial yang mendominasi aluvial berada menyusuri Sungai Tamanan. Daerah Regosol berada di bagian utara saja, sedangkan tanah Mediterranean hanya sebagian kecil saja, yaitu di bagian timur. Meandar sungai tersebut merupakan jalur aliran pembuangan bendungan dan akan dibuka sepenuhnya ketika debit air naik. Kondisi cutbang pada meandar tersebut yang melandai akibat banyaknya lapisan tanah dan batuan yang terkikis akibat proses erosi dari mengisapnya ke permukaan tanah. Ketika debit air naik lalu tanggul dibuka secara spontan, maka menyebabkan derasnya air menghantam bagian cutbank secara cepat, membuat erosi yang terjadi semakin besar. Dengan tingkat erosi yang besar, maka menyebabkan proses pengendapan hasil sedimen terendapkan pada area point bar yang cukup luas. Berdasarkan ciri-ciri dan bentuk tepi sungai pada meandar tersebut tergolong jenis erosi alur atau rill erosion. Efek manusia juga berpengaruh terhadap tingkat erosi, yakni berupa perubahan tata guna lahan pada sekitar Sungai Tamanan menjadi pemukiman, area aktivitas sehari-hari. Hal tersebut berhubungan dengan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasuruan yang meningkat, sehingga dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan tersebut menyebabkan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, serta pemanfaatan lahan pada area das Tamanan juga bertambah. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kebutuhan terhadap lahan yang mendorong perubahan tata guna lahan yang tidak terencana dengan baik dan menyebabkan dampak lingkungan seperti erosi dan sedimentasi. Keadaan iklim yang mempengaruhi das Tamanan. Curah hujan masa depan diproyeksi dengan menggunakan model JSIRO dengan skenario RGB 4,5 yang di downscale yang menggunakan metode bias correction. Data curah hujan proyeksi yang telah dikoreksi diunduh dari website Cavs Climate. Hasil pemodelan perubahan terbesar volume debit yang terjadi terhadap kondisi baseline pada skenario 2 mengalami peningkatan volume debit sebesar 5,8% atau 53.381,6 meter persegi. Perubahan volume debit terendah yaitu pada skenario 3 dengan perubahan volume debit yang terjadi terhadap kondisi baseline sebesar 3,2% atau 29.615,9 meter persegi. Apabila kondisi hidrologi das Tamanan masih tetap sama, maka apabila terjadi peningkatan volume curah hujan pada masa yang akan datang, maka respon hidrologi yang terjadi yaitu peningkatan volume limpasan yang menyebabkan resiko banjir, dan jika mengalami penurunan volume, maka akan beresiko kekurangan air.
Tingkat perubahan penggunaan tata guna lahan di daerah das tamanan. Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi, di mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya, termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun masa sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat-akibat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi garam. Salah satu untuk menyelesaikan masalah-masalah pada das tamanan adalah pengolahan das. Oleh karena itu, untuk mencapai kegiatan pengolahan das, diperlukan sebuah kajian tentang sampai sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat perubahan tata guna lahan terhadap debit limpasan pada das tamanan. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah mengetahui perubahan tata guna lahan yang terjadi terhadap debit limpasan, simulasi perubahan iklim atau curah hujan, serta tata guna lahan dengan menggunakan HEC HMS Hydrology Engineering Center Hydrology Modeling System. Penutupan lahan yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari penutupan lahan sesuai terencana, tata ruang wilayah, Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Mayoritas aktivitas manusia yang ada di kawasan Mandar Das Pasuruan tersebut yaitu memancing ikan, mandi, dan mencuci. Banyak sekali masyarakat dan biasanya mereka melakukan aktivitas tersebut ketika air sungai dalam keadaan normal atau surut. Karakteristik erosi yang terjadi pada Mandar Das Pasuruan di Desa Kalorsari tergolong jenis erosi alur karena horizon tanah pada area cutbanknya tergerus cukup tebal dan terlihat jelas disertai tebing sungainya yang curam. Sesuai dengan penyataan bahwa erosi alur terjadi akibat aliran air yang mengelupas partikel tanah disertai pengangkatan dan kemudian terkonsentrasi dalam saluran air, dan ketika masuk dalam cekungan permukaan tanah atau meander, kecepatannya akan meningkat dan terjadilah proses angkutan sedimentasi. Alur-alur yang terbentuk tersebut akan mengalami pendangkalan terhadap permukaan tanah dengan arah memanjang dari atas ke bawah. Iklim berpengaruh terhadap tingkat erosivitas pada meander sungai tamanan, yakni akibat dari debit air yang tinggi ketika musim hujan. Tingkatnya erosi pada das juga bergantung dengan karakteristik tanah dan batuannya. Karakter tanah pada kawasan Mandar Das Pasuruan tersebut didominasi oleh kandungan batu dan sedikit pasir yang memiliki kekuatan dan kelekatan yang lemah sehingga proses erosi yang terjadi semakin cepat. Solusi dari penanganan erosi meander di aliran sungai tamanan yaitu mengurangi tingkat erosi yang terjadi di Mandar Das tamanan dengan membangun tanggul di tebing dan menanam pohon atau tumbuhan yang kuat dan setidaknya mencegah jika terjadinya banjir bandang.